Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, terutama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi waktu, kesehatan dan kekuatan lahir dan batin, sehingga insya Allah kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, judul khutbah kita pada hari ini adalah menyembunyikan kebenaran. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 174. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kebenaran itu mutlak dari Allah. Bagaimanapun cara kita, kiat kita untuk menutupi kebenaran, maka suatu saat kebenaran itu akan terungkap, baik diungkapkan oleh orang yang menutupi kebenaran itu maupun diungkapkan oleh orang yang mengetahui tentang tertutupnya sebuah kebenaran. Apa artinya? Bagaimanapun kita untuk menutupi sebuah kebenaran, dan berapapun banyaknya kita berusaha untuk menutupi kebenaran, maka kebenaran itu
pasti akan terungkap. Persoalannya, sesaat setelah kita tutupi, beberapa saat kita tutupi, namun kebenaran itu akan terungkap juga. Kita tutupi kebenaran dengan kebohongan. Kita tutupi kebenaran itu dengan kedustaan. Lalu ditambah lagi dengan adanya fitnahan. Yakinlah semuanya itu akan hancur. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka janganlah kamu itu merasa ragu, janganlah kamu itu merasa cemas, janganlah kamu itu merasa takut. Inilah yang dicamkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Sehingga apapun yang akan ditimpukan kepada Nabi Muhammad, ancaman apapun yang akan didatangkan kepada Nabi Muhammad, nyawa pun sekali taruhannya, yang Rasulullah Nabi Muhammad tetap mengungkapkan dan menyampaikan kebenaran itu. Berkaitan dengan ayat yang kita bacakan, kenapa orang menutupi kebenaran? Dalam suatu riwayat sebab turunnya ayat ini, di Madinah ada sekelompok kaum yang beragama Yahudi. Kitab mereka Taurat. Di dalam kitab Taurat itu sudah ada tanda-tanda bahwa akan datang seorang Rasul yang bernama Muhammad. Ciri-cirinya ini dan ini. Allah ada di dalam kitab Taurat itu. Siapa yang mengetahui isi kitab Taurat itu adalah para ulamanya orang-orang Yahudi. Tahu. Mereka sudah mengetahui, mereka sudah meyakini bahwa yang berada di kota Madinah ini itulah Nabi. Siapa itu? Muhammad. Lalu kenapa mereka tidak menyampaikan kepada umatnya? Kenapa mereka tidak menyampaikan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat banyak, dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah Rasul Allah yang sesuai dengan kitab Taurat itu? Kenapa mereka tidak mau menyampaikan? Kenapa mereka menutupi? Karena andaikan mereka menyampaikan isi kitab Taurat itu dengan benar, maka posisi mereka akan hancur. Jabatan mereka akan hilang. Kehormatan mereka akan hilang. Rasa penghargaan orang banyak kepada mereka hilang. Rasa kagum orang banyak kepada mereka akan hilang. Maka ditutupilah kebenaran ini. Maka ditutupilah kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Inilah ayatnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya mereka itu atau orang-orang itu menyembunyikan apa yang ada di dalam kitab. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu saat ayat ini turun berkaitan dengan sikap orang-orang Yahudi yang menutupi kebenaran.
wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Kenapa mereka menutupi kebenaran itu? Karena mereka ingin menjual dengan harga yang murah. Apa artinya menjual ini? Adalah mempertahankan pangkat dan jabatan. Kalau pangkat dan jabatan dipertahankan, harta kekayaan akan menurun. Itulah sebabnya orang mencari pangkat, mencari jabatan. Karena kalau lah dapat pangkat, lah dapat jabatan, itu kekayaan haratonya menurut solai. Dicari jabatan dulu, abiku bisa menjadi kayu. Harta berlimpah. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, orang yang seperti itu, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka itu sebenarnya menjual kebenaran itu dengan harga yang sedikit. Apa artinya? Pangkat dan jabatan itu dengan menutupi kebenaran tidak ada nilainya di sisi Allah. Lalu disambung ayat oleh Allah, ulaika ma ya'kulu fi butunihim illan nar. Mereka itu tidaklah memakan, tidaklah memasukkan ke dalam perut mereka itu kecuali api. Apa artinya? Ditutupi kebenaran, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat harato, lalu harato itu dari jabatan itu kita makan. Hasil dari kekayaan itu kita masukkan ke dalam parui. Kata Allah, itu artinya mereka memasukkan api ke dalam perut mereka. Ba'a sifat api. Api itu angin, panih, membakar. Oleh sebab itu orang nak menutupi kebenaran dengan kebohongan, dengan kefitnahan, maka jiwanya itu hangat, utaknya hangat, emosinya tinggi. Kenapa? Karena kalau tak buka beko, akibatnya gadang. Sehingga kalau ada orang yang menutupi kebenaran, lalu ada orang yang akan membuka kebenaran itu, yakinlah bahasa inyo akan mengancam awak, akan membunuh awak, akan mengancam dan lain sebagainya. Karena jiwanya adalah jiwa api, darahnya panih, emosinya tinggi. Lalu kata Allah, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Orang yang menutupi kebenaran itu, nanti di hari kiamat Allah tidak akan bercakap-cakap dengan mereka. Tidak diajak oleh Allah mengecek, tidak diajak oleh Allah mauta. Kalau seperti itu, tabayang di awak kaum muslimin, di hari kiamat nanti kita akan bertemu oleh Allah. Kita akan mencari Allah. Kita akan mendengar kalam Allah. Tak bayang jawab. Hari kiamat nanti yang tak bisa kita prediksi hari kini. Tak kita bisa kita bayangkan dengan otak awak. Tak bisa kita bayangkan dengan mata awak. Bahawa nanti di hari kiamat, orang yang menutupi kebenaran tidak akan dibawa oleh Allah berbicara. Berarti orang yang mengungkapkan kebenaran,
orang yang menyampaikan kebenaran akan dibawa oleh Allah nanti mangecek mauta, akan ditanya oleh Allah. Tapi kalau ditutupi kebenaran, Allah akan diam saja. Perhatikan, kalau tiba di awak, ndak dibawa orang mauta ba'a kira-kira. Dibawa anak saja di kawan ba'a kira-kira. Seperti itulah nanti di hari kiamat. Siapa itu? Orang yang menyembunyikan kebenaran. Wala yuzakkihim. Orang yang menyembunyikan kebenaran itu akibatnya nanti di hari kiamat Allah tidak akan mensucikan mereka. Di dalam tafsir kita baca, tidak akan diberikan pembersihan oleh Allah, tidak diberikan kesucian oleh Allah. Kalau bahasa kininya rehabilitasi, pembersihan nama baik. Mungkin di dalam kehidupan awak kini kita sudah menutupi kebenaran, lalu diajukan ke pengadilan, tiba di pengadilan ada pembela, ada penuntut umum, kita menang. Lalu kita menang pula, anda disampaikan tolong kembalikan nama baik. Sudahlah kita menutupi kebenaran dengan kebohongan, dengan fitnahan. Lalu kita menuntut pula untuk dikembalikan nama baik awak. Bisa di dunia, tapi nanti di akhirat wala yuzakkihim, jangan diaruk seperti itu. Walahum azabun alim. Orang yang menutupi kebenaran itu, bagi mereka nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Jangankan di hari kiamat, kini saja orang yang menutupi kebenaran itu ba'a hinaan terhadap mereka. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita terus berusaha untuk mencari kebenaran, untuk memahami kebenaran, dan untuk menyampaikan kebenaran itu. Memang sulit dan pahit untuk menyampaikan kebenaran, tetapi nanti di hari kiamat, orang yang teguh istiqamah dengan menyampaikan kebenaran itu akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Allah tentu akan membawa mereka bercakap-cakap. Tentu Allah akan membawa mereka dan memberikan mereka kesucian dan kebersihan. Dan Allah tidak akan mengazab kita. Tentu kuncinya sejauh manakah kita itu menyampaikan kebenaran. Sebelum itu tentu kita harus berbuat yang benar, berkata yang benar. Itulah khutbah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk khatib sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.